Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, keluarga besar Gereja Pantekosta di Indonesia, Priuk Jaya, yang kita sering sebut dengan keluarga besar CWM Ministry. Menjelang perpisahan tahun dari tahun 2020 yang segera kita akan tinggalkan dan kita memasuki tahun 2021, maka pada kesempatan hari ini izinkan saya sebagai gembala sidang menemui saudara sekalian lewat YouTube atau video WA ini. Oleh karenanya, sebelum saya menyampaikan renungan firman dalam rangka perpisahan tahun dan menyongsong tahun baru 2021, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menjelang perpisahan tahun ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami memanggil Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah dan Bapa serta Tuhan yang baik bagi kami. Engkau yang terus menjaga, memelihara kami sepanjang tahun 2020. Oleh karenanya Tuhan, pada kesempatan malam hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kami. Engkau sudah menjaga dan melindungi kami sehingga kami tiba di akhir tahun, di hari terakhir, bahkan di jam-jam terakhir sebelum kami tinggalkan tahun 2020 ini. Oleh karena itu Tuhan, izinkan kami untuk merenungkan firman-Mu secara bersama-sama. Dan di dalam renungan firman ini kami mohon Engkau berikan kami pengertian dari urapan-Mu yang sama, baik hamba-Mu yang menyampaikan, jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami semua diberikan kekuatan yang luar biasa oleh Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami segera masuk dalam perenungan firman untuk perpisahan tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saudara sekalian, izinkan saya membacakan walaupun hanya 2 ayat untuk kita, tetapi saya sangat yakin 2 ayat ini adalah ayat-ayat yang menguatkan kita. Oleh karena itu, pertama-tama kita akan membaca apa yang dituliskan dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. 1 Samuel pasal 7 ayat 12. Ini saudara, dalam kesempatan perjalanan bangsa Israel melakukan sesuatu bagi Tuhan, dan Tuhan menjawab mereka, Tuhan memerintahkan mereka, Tuhan minta supaya mereka berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menjawab mereka. Nah, dalam jawaban-jawaban yang mereka alami itu, dalam pertolongan-pertolongan Tuhan yang mereka alami, Samuel berkata seperti ini dalam ayat yang ke-12 ya. Sebelumnya itu ayat yang ke-11, keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-Kar. Ini adalah sebuah kenyataan, adalah kemenangan yang sudah diberikan oleh Tuhan bagi bangsa Israel. Kalau saya juga dapat berkata bahwa sepanjang tahun 2020 ini, kita semua telah banyak mengalami kemenangan demi kemenangan. Dari persoalan yang satu kepada persoalan yang lain. Bagaimana Tuhan menolong kita, menyembuhkan kita ketika kita sakit, memberikan jalan keluar ketika kita sedang menghadapi masalah. Nah, oleh karenanya saya mau bilang, sebagaimana Samuel berkata dalam ayat yang ke-12, kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya di antara Mispa dan Yezana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Haleluya. Saya yakin kita dari sejak awal tahun 2020, yang mayoritas kita orang yang tinggal di Priuk Jaya merasakan berkat banjir. Luar biasa sekali saudara. Kami dipastori benar habis-habisan, sampai yang terakhir saja kasur itu kita mau turunin kemarin dan kita mau taruh di kamar itu harus dibersihkan lagi. Banyak hal yang kita alami, tetapi kita dapat berkata ini Ebenezer.
Karena ternyata sampai hari ini kita tetap terpelihara oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang memelihara kita, Dia adalah Tuhan yang namanya Ebenezer. Dia yang sudah menolong, Dia yang sudah menyertai, Dia yang sudah menjaga, Dia juga yang sudah melindungi, yang sudah memberkati kita sekalian. Dalam kata Ebenezer itu ada pengertian Dia adalah Tuhan yang Elohim. Elohim itu, saudara, kita tahu bahwa kata Elohim itu adalah mencakup kepribadian Allah, karakter Allah, perbuatan-perbuatan Allah yang selalu Dia nyatakan bagi kita. Dialah Allah yang Ebenezer itu. Nah, kalau sampai pada akhir tahun ini kita kenal Dia adalah Allah Ebenezer, yakinkah saudara bahwa di tahun yang akan datang, di tahun 2021, percayakah bahwa Allah yang Ebenezer, yang sudah menolong, yang sudah menyertai, yang sudah menjaga, yang sudah melindungi, bahkan memberkati kehidupan kita, baik secara jasmani terutama rohani, sehingga kita tetap kuat sekalipun kita menghadapi tantangan. Kita tetap kuat sekalipun kita menghadapi kesulitan. Ini karena Dia adalah Allah yang Ebenezer bagi kita. Dia adalah Allah yang menolong kita sampai hari ini. Tidak ada di antara kita yang berani berkata bahwa saya bisa sampai hari ini karena saya hebat. Nggak ada, saudara ya. Semua kita akan mengakui bahwa ini pasti karena Tuhan. Ini pasti karena pembelaan Tuhan. Nggak ada karena kehebatan kita. Saya ingat beberapa keluarga mengalami bagaimana sempat mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan. Kita semua mengalami hal-hal yang hampir sama dengan orang lain alami, yaitu kesukaran, kesulitan. Apalagi kita hidup di masa pandemi. Tetapi kalau sampai hari ini, sekali lagi sampai hari ini kita tetap ada, itu karena Tuhan adalah Ebenezer bagi kita. Nah, kalau Dia Ebenezer sampai hari ini, percayakah saudara bahwa untuk seterusnya Dia akan menjaga dan memelihara kita? Saya mau membaca satu ayat yang tertulis dalam Injil Matius, dalam Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 ya. Ketika malaikat Tuhan berkomunikasi dan mengkonfirmasikan apa yang Tuhan mau kerjakan terhadap seorang pria, seorang laki-laki yang bernama Yusuf, maka Tuhan memberitahukan kepada Yusuf bahwa anak itu, Yesus, Tuhan yang kita sudah rayakan, yang kita sudah peringati kelahirannya pada tanggal, baik tanggal 20 dan tanggal 25 yang kita sudah ibadah bersama-sama. Dia Allah yang disebutkan salah satu peranan yang ada dalam pribadi Yesus yang melekat kepadanya adalah yang tertulis pada ayat yang ke-23. Apa ayat itu katakan ya? Ayat 22 dan 23 saja kita membacanya bersama-sama, atau mulai dari ayat 21 ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau, Yusuf, akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yusuf diberi tugas oleh Allah Bapa di sorga, melalui utusannya malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberitahukan agar dia jangan takut mengambil Maria sebagai istrinya, karena tunangannya itu mengandung bukan karena perselingkuhan, bukan karena hamil duluan sebelum menikah, bukan karena berbuat amoral gitu, tetapi karena ada roh yang masuk ke dalam kandungannya, dan roh itu yang bertumbuh dalam kandungan Maria. Lalu Tuhan tegaskan kepada Yusuf, engkau yang akan memberi nama dia Yesus, yang artinya dialah yang mengampuni, dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau kita tahu tahun 2020 Allah itu menyatakan diri Ebenezer, maka seakan-akan berganti tongkat estafet dalam menyebutkan peranannya dia, walaupun sama apa yang dia kerjakan. Immanuel menyertai kita, juga memelihara kita, juga menjaga kita, juga melindungi kita, juga mengayomi kita, juga menudungi kita dari segala bentuk kesulitan-kesulitan, kesukaran-kesukaran yang kita hadapi di muka bumi ini. Itu dia Allah Immanuel. Apakah berbeda Immanuel dengan Ebenezer itu? Tidak. Karena penyebutan Ebenezer itu melatar belakangi bahasa Aram, ya, Aramaik, yang kemudian datang dari bahasa, yang kemudian muncul bahasa Ibrani kuno, gitu ya. Dan bagaimana bentuk penyertaan di Perjanjian Lama itu berbeda sekali dengan bentuk penyertaan Tuhan di Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ketika dia menyatakan kehadirannya itu secara fisik, dia harus menyatakan bahwa dia hadir di sini, dia hadir di sini dalam bentuk ini, dalam bentuk tabut Tuhan, dari bentuk seorang nabi yang ada bersama-sama di tengah bangsa, itu seperti itu. Tapi ketika dalam Perjanjian Baru, Allah yang Ebenezer dalam Perjanjian Lama, Allah yang Immanuel dalam Perjanjian Lama, tidak dalam bentuk seperti dalam Perjanjian Lama. Dia wujud nyata dalam Perjanjian Baru yang dia sebut dengan Immanuel. Nah, kata Immanuel di sini imani, iman. Jadi Immanuel oleh karena kita percaya dia ada, maka dia ada dalam hidup kita. Kita percaya dia menyertai kita, maka dia menyertai kita. Nah, persoalannya adalah, saudara percaya kan bahwa sepanjang tahun 2020 Allah itu Ebenezer, yang sudah sampai di sini Allah menolong kita, amin. Nah, maka yakin jugalah dan percayalah bahwa di tahun 2021 itu dia Immanuel bagi kita, amin ya. Nah, sekali lagi saya mau ingatkan kepada kita bahwa kita telah menjelaskan bersama-sama, kita telah pahami bersama-sama kata Immanuel itu yang selalu berada, menjaga, bahkan kemanapun kita pergi, dia Immanuel, karena dia tinggal dalam hidup kita. Paulus mengingatkan kita begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu itu adalah bait Allah yang suci dan roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu itu rumah Allah yang kudus dan Roh Kudus diam di dalam kehidupanmu? Bayangkan saudara, bentuk penyertaan itu seperti itu, tidak lagi seperti pada zaman Perjanjian Lama. Bahkan kita mengenal dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ya, Yesus dan 14, Yesus menyatakan bahwa barang siapa yang mengasihi aku dan melakukan firman-Ku, kata Yesus, Bapa akan datang dan kami akan tinggal bersama-sama, diam dengan dan di dalam orang itu. Orang yang mana? Adalah orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang yang sungguh-sungguh mau melakukan firman-Nya. Jadi kuncinya adalah begini saudara ya, kalau saudara mau merasakan bagaimana Tuhan Immanuel bagi saudara, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman saudara ya. Sebagaimana kata dalam Perjanjian Lama yang disebut dengan Ebenezer. Jadi Tuhan memerintahkan sesuatu kepada bangsa Israel dan mereka melakukan dulu itu. Nah, kita melakukan bukan karena kita lakukan supaya disertai saudara, bukan ya. Itu adalah konsekuensi logis karena dia ada di dalam kita, menyertai kita. Nah, secara berbarengan mari kita menjadi pelaku firman. Ini bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan saudara ya, antara penyertaan dan kita melakukan firman-Nya, atau dari dua kabel arus listrik saudara ya, yang bagaimana akan terlihat lampu itu akan nyala ketika kabel positif menyentuh balon lampu itu dan kabel negatif menyentuh bersama-sama. Ketika dua arus kabel ini menyentuh balon lampu itu,
bohlam listrik kita baru bisa menyala. Jadi antara janji penyertaan Tuhan kepada kita, saudara, dengan respon kita melakukan firman itu adalah dua bagian yang harusnya secara berbarengan ada dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya, rindukah saudara Allah menyertai kehidupan kita sampai selama-lamanya? So pasti dong, mau masa pakai nanya? Ya kira-kira seperti itu ya. Dia pasti menyertai kita. Katakan amin. Oleh karena itu, saya mau pastikan kepada saudara, keluarga jemaat Tuhan, keluarga besar CBM, jangan takut menghadapi tahun 2021. Jangan takut. Kenapa? Saya mau sedikit review saudara, mengingatkan saudara khotbah dari pembimas kita di tanggal 27. Walaupun terlihat seakan-akan kok Tuhan gak peduli kepada keluarga Marta Maria karena saudara mereka Lazarus sakit, karena Tuhan sengaja menunda beberapa hari lagi, kan begitu. Seakan Tuhan tidak peduli. Enggak saudara, karena ketika Tuhan seperti dalam perspektif kita, Tuhan menunda, saudara, kita ingat bahwa ada maksud Tuhan di sana. Tuhan ingin kita lebih hanya bergantung kepada Dia. Amin. Tuhan ingin kita punya karakter Kristus. Amin. Supaya kita selalu hanya berharap pada Tuhan, hanya bergantung padanya. Inilah jaminan firman Allah bagi kita, bahwa sekalipun kita memasuki tahun 2021 dengan ketidakpastian oleh dunia, saudara, karena siapa yang tahu kapan COVID ini akan berakhir, saudara, gak ada yang tahu. Tapi saya mau pastikan Tuhan tetap menyertai saudara dan saya. Dia ada di setiap waktu untuk saudara dan saya. Dia ada untuk menolong kita. Dia ada untuk menyertai dan memberkati kita. Katakan amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami bersyukur karena ada firman-Mu yang memberikan kepastian kepada kami bahwa hanya ada penyertaan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami mau percaya. Bentuk percaya kami adalah kami mau melakukan firman, bukan supaya disertai, tetapi karena pada saat Engkau menyertai kami, saat yang sama kami melakukan firman-Mu, pada saat yang sama kami melakukan firman-Mu, pada saat yang sama Engkau bekerja menyertai kehidupan kami, ya Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kehidupan kami ini terus dalam genggaman dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap keluarga dari jemaat Tuhan. Ada yang belum bisa bergabung untuk beribadah bersama-sama karena situasi COVID. Tetapi kalau Tuhan izinkan, kami dapat berkunjung, kami dapat berkomunikasi lewat WA. Bahkan rekaman ini akan dikirim juga kepada mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, doa kami buat setiap keluarga-keluarga anak-Mu Tuhan yang Engkau percayakan dalam penggembalaan kami, semua ada dalam keimanuelan Tuhan. Biar kami juga beriman, biar kami imanin kepada Allah yang Immanuel itu, dan tidak tergantikan, Engkaulah yang menyertai kami. Tidak ada orang hebat, tidak ada orang kuat yang Immanuel bagi kami. Hanya Engkaulah Immanuel itu, ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami naikkan pujian ucapan syukur menjelang malam perpisahan tahun ini, dan kami hanya bergantung kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Semua jemaat Tuhan yang diberkati berkata amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya, haleluya.